Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Wow akan memberikan beberapa fakta menarik tentang jin, makhluk gaib ciptaan Allah yang hidup berdampingan dengan kita di muka bumi. Sahabat Muslim, apa saja ya fakta-fakta menarik tersebut? Mari kita simak lebih lengkapnya. Asal-muasal jin. Jin adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari api. Hal ini telah dijelaskan langsung oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 27 yang artinya, "Dan kami telah ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Hal tersebut kembali dipertegas dalam sebuah hadis yang berbunyi, adalah jin terbuat dari inti api yang diciptakan jauh sebelum manusia, yaitu Adam alaihissalam, berbeda dengan malaikat yang berbentuk dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 50 pun menjelaskan mengenai asal-muasal jin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Dari firman itu, dapat disimpulkan bahwa nenek moyang jin adalah iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Pembangkangan yang dilakukan iblis telah membuat Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga ia pun diusir dari surga. Sebelum pergi, iblis berjanji pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia dan keturunannya akan mengganggu dan akan menyesatkan anak-anak Adam. Namun yang harus diketahui adalah bahwa di antara mereka, yaitu golongan jin, ada pula yang memilih jalan yang benar dan ada pula yang memilih jalan yang salah. Maka dari itu, dari golongan jin ini pun terbagi menjadi dua, yaitu golongan yang mengikuti perintah Allah dan golongan yang menentang perintah Allah, sehingga mereka akan menjadi pengikut iblis sampai hari kiamat. Bentuk jin. Mengenai bentuk dari jin, diterangkan bahwa bentuknya ialah mirip seperti manusia. Hal ini pun tertulis dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179, yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan isi untuk neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Pada dasarnya, dikatakan bahwa jin juga memiliki mata, telinga, hati, dan bentuk yang lainnya. Namun, sahabat Muslim, tahukah kamu bahwa dari segi fisik, terdapat salah satu hal yang membedakan jin dari manusia, dan itu adalah bentuk telinganya. Seperti yang kita ketahui bahwa telinga manusia memiliki bentuk yang lebih bulat atau melengkung, sedangkan bentuk telinga jin terlihat lebih lancip, bahkan sekilas terlihat seperti telinga kucing. Hal yang kemudian menjadi sangat berbeda adalah jin diberikan kemampuan untuk berubah atau mengikuti bentuk yang mereka inginkan. Ia bisa berubah menjadi bentuk binatang, manusia, berbentuk cahaya, berbentuk asap, atau bahkan berbentuk hanya dalam sebuah getaran. Lalu, apa yang menyebabkan jin ini lebih sering terlihat dalam bentuk yang jelek, bahkan mengerikan dalam pandangan manusia? Sahabat Muslim, hal tersebut sejatinya disebabkan karena karakter jin yang suka menentang, berbohong, dan menyesatkan,
Sehingga akhirnya sifat ini pun membentuk jin menjadi buruk sesuai dengan karakternya. Meski begitu, ada pula jin yang memiliki bentuk bagus dan rupawan. Mereka adalah jin muslim atau jin yang mengikuti perintah-perintah Allah. Makanan jin. Allah selalu memberikan rizki pada setiap makhluk dengan bentuk yang berbeda sesuai alamnya, tak terkecuali rizki untuk golongan jin. Sahabat muslim, tahukah kamu bahwa sejatinya asal makanan jin ini terbagi menjadi dua? Yang pertama adalah makanan asli dari alam mereka sendiri, dan yang kedua adalah makanan dari alam manusia. Sama seperti makanan manusia, makanan dari alam jin juga memiliki bentuk yang beraneka ragam, seperti halnya buah, sayuran, dan biji-bijian. Makanan tersebut pun berasal dari proses penanaman. Ya, seperti halnya manusia, jin juga suka bercocok tanam di alam mereka. Dan biasanya, jin yang suka makan dari bahan di alamnya sendiri adalah jin koloni, yaitu jin yang membentuk sebuah komunitas seperti desa atau kerajaan mereka sendiri. Asal makanan jin dari alam manusia dapat berupa tulang, buah, kotoran, bangkai, dan wewangian. Tak hanya itu, ada kalanya jin juga suka ikut makan bersanding dengan manusia. Hal itu terjadi jika manusia tidak menyebut asma Allah atau berdoa. Sebaliknya, jin tidak akan ikut makan bersanding dengan manusia jika manusia tersebut telah berdoa terlebih dahulu, kecuali mereka menunggu sisanya sewaktu makanan dibuang dan menjadi sampah. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Sejatinya, jin tersebut tidak mengambil fisik dari makanan itu, melainkan ia akan mengambil saripatinya. Sahabat muslim, tahukah kamu bahwa makanan sebenarnya memiliki dua bentuk? Yang pertama adalah bentuk secara nyata, yaitu mineral atau zat yang dibutuhkan tubuh manusia untuk berkembang. Dan bentuk yang kedua adalah saripati, materi tak tampak, berbentuk seperti aura tubuh manusia yang dapat diserap oleh para jin. Wallahu a'lam bishawab. Tempat tinggal jin. Dalam sebuah hadis riwayat Hakim disebutkan bahwa jin itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama, jin yang bersayap, mereka terbang di udara. Kelompok kedua, jin yang berbentuk ular dan anjing. Dan kelompok ketiga, jin yang suka berpindah-pindah tempat. Dan tahukah kamu bahwa ketika di daratan, jin suka tinggal di tempat seperti hutan, gunung, lembah, padang pasir, rumah kosong, dan tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi, pembuangan sampah, dan gedung yang terbengkalai. Tak hanya itu, jin juga tinggal bersama manusia di rumah. Bagi jin muslim, ia akan tinggal di atap rumah. Meski begitu, jin muslim ini tidak pernah mengganggu dan tidak pernah menampakkan diri. Sedangkan jin kafir, ia lebih suka tinggal di toilet atau di tempat-tempat najis, karena mereka suka makan kotoran yang terbuang di tempat itu. Lalu, jin yang tinggal di air, meliputi laut, sungai, danau, atau rawa-rawa. Jin jenis ini lebih banyak berbentuk binatang seperti ular, hewan melata, atau hewan-hewan laut lainnya. Jenis ini sering disebut bangsa siluman oleh manusia. Jin yang tinggal di udara adalah jin yang membuat koloni di antara langit dan bumi. Mereka suka tinggal di atas gunung yang memiliki awan, tinggal di tempat yang tinggi, dan mereka memiliki sayap sehingga mereka bisa terbang bebas ke sana kemari. Sebagian jin yang bersayap juga ada yang membentuk koloni di atas awan, atau manusia sering menyebutnya dengan sebutan marakayangan. Dari ketiga tempat ini, jin kadang tinggal sendirian atau disebut juga jin ngampar. Ada pula yang suka berpindah-pindah tempat. Terakhir, ada pula jin yang berkelompok atau membentuk sebuah koloni.
Jin yang ini biasanya akan membentuk struktural, di mana akan ada pemimpin dan anggota, sehingga bentuk kehidupan mereka telah ditata oleh sebuah aturan yang mereka buat sendiri. Bahkan, banyak jin membuat koloni besar menjadi sebuah kerajaan yang memiliki raja, ratu, atau pemimpin-pemimpin dari bangsa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, jangan lupa untuk share kisah ini pada teman atau keluargamu ya. Semoga kita semua dapat senantiasa terus belajar serta berusaha agar menjadi manusia yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.